Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita ketemu kembali dalam kegiatan perkuliahan secara daring atau secara online, mensikapi berbagai perkembangan virus corona atau COVID-19 yang saat ini memang sedang menjadi perhatian pemerintah atau concern pemerintah, agar semua kegiatan yang terkait dengan pelayanan terhadap publik atau terkait dengan kegiatan yang berinteraksi dengan banyak orang, sebaiknya pemerintah sudah menganjurkan bahwa semuanya harus dilakukan secara online atau secara daring. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga negara yang baik juga harus mengikuti himbauan itu agar pencegahan virus corona itu bisa berhasil dengan baik. Baik saudara-saudara sekalian, diskusi hari ini kita akan membahas tentang topik terkait dengan planning atau perencanaan, di mana perencanaan itu adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen, di samping fungsi-fungsinya lain seperti ada organizing, seperti ada controlling, seperti ada actuating ataupun directing, dan sebenarnya masih banyak lain fungsi-fungsi yang lain. Tetapi pada prinsipnya fungsi-fungsi manajemen itu yang sering kita kenal atau yang sering kita buat akronim, yaitu POAK. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan fokus mendiskusikan tentang fungsi manajemen yang pertama, yaitu terkait dengan planning atau perencanaan. Jadi setiap organisasi atau setiap individu di dalam menjalankan kegiatannya, maka perencanaan itu harus ditempatkan yang paling penting atau sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Itu perencanaan. Oleh karena itu, di sini ada beberapa para ahli yang sudah memberikan batasan-batasan terkait dengan apa itu planning atau perencanaan. Contoh misalkan Newman mengatakan bahwa planning is deciding in advance what is to be done. Jadi perencanaan itu adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Nah, seperti di awal tadi sudah saya katakan bahwa setiap individu ataupun organisasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka harus diawali dengan menerapkan yang namanya planning atau perencanaan. Jadi mengerjakan apapun untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik, maka perencanaan itu yang harus kita terapkan di awal. Kemudian ada para ahli lain juga memberikan batasan. Contoh misalkan Louis Allen, dia mengatakan bahwa perencanaan itu adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Saya kira dua ahli ini hampir sama memberikan batasan bahwa hasil yang diinginkan itu tentunya, apakah itu individu ataupun organisasi, pasti menginginkan hasil yang terbaik. Tujuannya bisa tercapai dengan baik. Kalau bicara target, misalkan targetnya bisa terpenuhi atau bahkan bisa melampaui. Nah, oleh karena itu untuk bisa mewujudkan keinginan-keinginan seperti itu, maka menurut para ahli manajemen bahwa perencanaan itu harus betul-betul ditempatkan sebelum melaksanakan kegiatan itu. Kemudian ahli lain, contoh misalkan Louis Allen, Charles Bethlehem juga memberikan semacam pandangan yang tentunya hampir sama juga kalau kita pahami lebih mendalam. Contoh misalkan Charles Bethlehem
secara singkatnya dia berpendapat bahwa di dalam setiap rencana itu harus memiliki dua elemen. Yang pertama adalah tujuan, dan yang kedua adalah alat untuk mencapai tujuan. Jadi memang betul, ketika tujuan itu sudah ditetapkan, tetapi alatnya untuk mencapai tujuan itu tidak ada, ya barangkali itu bisa dikatakan hanya sebatas angan-angan saja, angan-angan belaka atau mimpi belaka. Padahal mimpi itu untuk bisa diwujudkan, untuk bisa dieksekusi, maka diperlukan tool atau alat. Nah, itu menurut Charles Bethlehem. Kemudian lebih lengkap dari perumusan di atas, Bethlehem menyatakan bahwa fungsi perencanaan itu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan siapa, kemudian apa, kemudian apabila, di mana, dan mengapa sebuah kegiatan atau aktivitas itu dilakukan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Bethlehem mengatakan bahwa perencanaan itu menentukan apa yang harus dicapai, ya, apa yang harus dicapai, atau bisa diartikan sebagai penentuan waktu secara kualitatif, dan bila itu harus dicapai, di mana hal itu harus dicapai, menentukan tempat, bagaimana hal itu bisa dicapai, jadi caranya, kemudian di mana hal itu, bukan di mana hal itu, bagaimana hal itu harus dicapai, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab, dan mengapa hal itu harus dicapai. Jadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bethlehem itu menggambarkan bahwa perencanaan itu menempatkan posisinya sebagai sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting, agar pertanyaan tentang siapa, apa, apabila, di mana, bagaimana, mengapa itu bisa terjawab dengan baik dan juga bisa diwujudkan dengan baik. Nah, kemudian Cons dan O'Donnell juga memberikan berbagai pendapat bahwa perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari berbagai alternatif tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Jadi memang kalau kita bicara saat ini terkait dengan organisasi, kalau kita tahu bahwa organisasi saat ini tentunya memiliki tingkat persaingan atau kompetisi yang sangat ketat. Oleh karenanya, seorang manajer tidak hanya sebatas dia bisa melakukan berbagai perencanaan-perencanaan yang baik, tetapi juga harus menentukan berbagai tujuan-tujuan, di mana tujuan itu juga merupakan tujuan yang terbaik dari berbagai tujuan-tujuan yang baik. Agar apa? Agar organisasi bisa memenangkan kompetisi atau bisa memenangkan persaingan. Kemudian itu tadi terkait dengan definisi atau batasan-batasan yang berhubungan dengan perencanaan. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur perencanaan. Pada umumnya suatu rencana yang baik itu berisikan atau memuat unsur yang setidaknya terdiri dari 6 unsur, yaitu apa? The what, the why, the where, the when, the who, dan the how. Jadi suatu rencana yang baik harus memberikan
jawaban kepada 6 pertanyaan tersebut. Misalkan tentang the what, tindakan apa yang harus dikerjakan. Ya, jadi seorang manajer atau seorang leader, seorang pemimpin, dia harus bisa meng-create, harus bisa memberikan contoh setidaknya, atau bisa memberikan semacam SOP-nya, standar operating prosedurnya, tentang tindakan apa yang harus dikerjakan. Ini tugas seorang leader, tugas seorang pemimpin. Sehingga nanti para bawahannya tinggal mengikuti instruksi dari para atasannya. Kemudian yang kedua adalah, apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan? Jadi seorang leader, seorang pemimpin harus memberikan reasoning yang jelas, ya, harus memberikan alasan yang jelas. Kenapa dia harus mengerjakan itu? Ya, ini harus ada jawabannya, harus ada alasannya. Kemudian yang ketiga, di manakah tindakan itu harus dilaksanakan? Jadi menggambarkan place, menggambarkan tempat. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan nanti alat tadi, hubungannya dengan sumber daya. Contoh misalkan kalau terkait dengan misalkan harus mengerjakan pengeboran minyak offshore di tengah laut. Nah, tentunya ini juga harus dikerjakan oleh orang-orang yang expert di bidang itu. Harus dilakukan di mungkin tidak di laut, atau mungkin di puncak gunung, atau di tempat-tempat lain yang memang membutuhkan sumber daya yang spesialis. Artinya tidak semua orang bisa mengerjakan itu. Jadi itu menggambarkan bahwa di mana pekerjaan itu harus dilakukan, itu harus dijelaskan secara baik. Ini terkait dengan SDM tadi, ataupun sumber daya lain. Kemudian berikutnya adalah, kapankah tindakan itu dilaksanakan? Itu menyangkut waktu, menyangkut timing. Jadi seorang manajer harus menentukan waktu kapan itu harus dieksekusi. Mengapa demikian? Karena waktu yang salah, waktu yang tidak tepat, atau bicara timing, ini implikasinya juga sangat berisiko besar bagi perusahaan. Jadi momentum, timing itu juga menjadi perhatian penting terkait dengan perencanaan. Kemudian selain kapan, tapi juga ada bicara siapakah yang mengerjakan itu. Who? Siapa orang yang harus mengerjakan itu? Tentunya harus disesuaikan. The right man, the right place. Jadi kita harus menempatkan orang-orang yang sesuai, orang-orang yang punya kapasitas untuk menangani pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu? Why? Jadi kalau sudah ketemu tempatnya, sudah ketemu siapanya, orang yang mengerjakan, kemudian bagaimana caranya? Bagaimana cara di dalam mengerjakan itu? Ini tentunya juga terkait dengan sumber daya. Orang yang tidak pernah mengemudikan kendaraan roda 4 misalkan, kalau tiba-tiba dia suruh pegang mobil, suruh nyetir, tentunya ya yang bersangkutan pasti juga akan merasa bahwa tidak bisa. Artinya ini menggambarkan bahwa orang-orang yang siapa yang mengerjakan itu berarti orang-orang di belakang yang memang sudah ahli, sudah expert di bidang yang akan dikerjakan. Dari jawaban-jawaban pertanyaan di atas, sesuatu rencana harus memuat hal-hal sebagai berikut. Pertama, berarti menyangkut tentang bagaimana menjelaskan dari perincian kegiatan-kegiatan yang dibutuhkannya. Kemudian faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan itu dapat dihasilkan. Kemudian berikutnya, mengapa
kegiatan itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan itu harus dicapai. Kemudian tentang lokasi fisik, setiap kegiatan yang harus dikerjakan sehingga tersedia segala fasilitas yang dibutuhkan. Apakah itu bahan baku, peralatan mesin. Ini ada beberapa pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh organisasi atau oleh perusahaan. Contoh misalkan, pertimbangannya apakah ketika pabrik kaca misalnya, dia harus mendekatkan bahan baku pasir kuarsa, ya, atau dia harus mendekatkan pasar. Nah, ini sebuah pilihan-pilihan yang harus diambil seorang pemimpin, seorang leader, seorang manajer untuk mencapai titik yang paling optimal yang memenuhi unsur efisien dan efektif. Saya kira itu contoh-contoh yang barangkali mungkin bisa menjadi gambaran kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam suatu unsur perencanaan. Kemudian ada penulis lain yang juga berpendapat bahwa suatu rencana itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan perusahaan, di mana unsur yang pertama itu adalah harus jelas. Jadi setiap rencana maka tujuan itu harus ditentukan lebih jelas, tidak mendua, tidak ambigu. Jadi ibaratnya kalau Anda atau saudara mau bepergian, ya, itu harus jelas. Tetapkan tujuan di awal, tidak boleh mendua, ya, tidak boleh ambigu ataupun bias, sehingga nanti dalam mewujudkan tujuan itu akan bisa ditetapkan berbagai alat-alat yang ada untuk bisa mencapai tujuan itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah politik perusahaan. Jadi kalau ngomongin politik, kita tidak semata-mata ngomongin partai politik, tapi di dalam manajemen itu juga ada unsur yang namanya politik perusahaan. Jadi politik perusahaan merupakan peraturan atau pedoman yang digariskan bagi tindakan organisasi. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan dengan hasil yang baik. Jadi tujuan bisa tercapai, kemudian hasilnya baik, maka perlu ada aturan-aturan, rule of the game-nya, pedoman. Jadi kalau kita bekerja itu harus didasarkan kepada aturan, pedomannya, yang tadi sering saya katakan SOP-nya. Jadi kalau misalkan saudara jadi driver, itu harus ada SOP-nya. Gimana cara mengendarai yang baik? Aturannya satu, seorang itu harus punya yang namanya SIM, ya, surat izin mengemudi atau driving license. Itu harus dimiliki oleh seorang sopir. Yang kedua tentunya dia harus paham tentang bagaimana menggerakkan sebuah kendaraan itu. Dan berikutnya dia juga harus paham tentang peraturan-peraturan atau rambu-rambu yang ada di jalan raya. Dan yang ketiga atau berikutnya dia juga harus paham tentang seluk-beluk tentang ya masalah mesin. Meskipun tidak terlalu expert banget gitu ya, tapi dia setidaknya kalau misalkan terjadi mogok di jalan, paling enggak tindakan awal dia bisa melihat apakah itu misalkan ya businya kotor atau setidaknya BBM-nya habis misalkan. Nah, itu kan kebangetan kalau supir dia nggak paham tentang itu, ya. Gitu. Jadi politik perusahaan itu penting. Kemudian prosedur. Ya. Suatu rencana harus juga memuat tentang prosedur. Ya, ini apa? Prosedur itu adalah urutan pelaksanaan yang harus dituruti, ya, oleh seorang
dalam melakukan sesuatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi urut-urutan itu wajib. Jadi ibaratnya kalau kita mau bikin kue, ya kan, baik kue apapun ya kan, itu harus ada tahapan-tahapannya. Seperti hanya masak, itu kan harus ada tahapannya. Ibu-ibu itu kalau masak misalkan sayuran-sayuran itu pertama mungkin kitanya harus dibersihkan dulu, harus setelah itu kemudian dipotong-potong, atau kalau mau goreng ayam itu dibersihkan dulu, dipotong-potong, dan seterusnya. Dan urutan-urutan itu setidaknya harus sifatnya sudah baku, nggak boleh diloncat-loncat, ya kan? Sifatnya harus baku, berurutan, ya, berurutan. Seperti hanya kayak deret hitung itu ya, sebelum 2 harus ada 1, 2, 3, 4, 5, nggak boleh diloncat-loncat, ya kan? Nggak bisa diloncat-loncat. Kemudian berikutnya budget. Budget itu ya, kalau kita bicara budget, anggaran, istilah begitu ya, anggaran. Budget adalah merupakan ikhtisar dari hasil-hasil yang diharapkan untuk dicapai, ya kan? Dan pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut yang dinyatakan dalam angka. Budget itu adalah bermacam-macam, tetapi penting adalah budget produksi. Kalau kita bicara tentang budget produksi, apa yang terkait dengan itu? Bahan baku, ya kan? Bahan baku, pembelian bahan baku, namanya saja pembelian. Berarti apa yang harus dibutuhkan? Ya, berarti bicara tentang anggaran, bicara tentang uang. Percuma kita punya tujuan, kita punya politik perusahaan, kita punya prosedur, atau kita punya strategi, tapi tidak bisa dieksekusi. Karena apa? Karena budgetnya nggak ada. Jadi yang namanya budget itu menjadi penting. Ibaratnya ngomong doang, omdo, kalau semuanya sudah jelas tapi anggarannya nggak ada, ya percuma. Jadi budget itu juga menjadi penting. Kemudian berikutnya program. Program adalah campuran dari politik dan budget yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu rangkaian tindakan untuk waktu yang akan datang. Lewis Allen berpendapat bahwa kegiatan pada fungsi perencanaan itu sebagai berikut. Ini yang terkait dengan program. 1, harus bisa meramalkan atau forecasting, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer di dalam memperkirakan waktu yang akan datang. Manajer melihat keadaan yang akan datang secara sistematis dan kontinu atau terus-menerus, ya, berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Jadi artinya manajer ini harus memiliki visi yang jelas, memiliki visioner yang jelas, berbeda dengan yang lainnya. Dia harus mampu membaca dan memprediksi 1, 2, atau 5 tahun yang akan datang itu akan seperti apa. Itu yang harus dimiliki sebagai seorang manajer, ya. Jadi itu harus mampu melakukan forecasting atau melakukan peramalan. Yang kedua, menetapkan maksud dan tujuan, establishing objective. Seorang manajer harus dapat meramalkan akan hasil akhir yang diharapkan. Pekerjaan ini dilakukan untuk menentukan tujuan atau sasaran. Tujuannya untuk menentukan semua pekerjaan. Ketiga, mengacarakan atau programming. Pekerjaan ini dilakukan oleh manajer dalam menetapkan urutan kegiatan yang diperlukan guna mencapai maksud dan tujuan tersebut. Manajer memperkuat langkah tindakan yang akan diambil menurut skala prioritas pelaksanaannya. Jadi terkait dengan programming itu, seorang manajer punya diskresi, punya kewenangan-kewenangan. Kira-kira skala prioritas apa yang harus dia kerjakan. Terkait dengan apa? Ya terkait dengan untuk mewujudkan atau untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal di dalam kegiatan-kegiatan perencanaan tadi. Kemudian berikutnya menyusun
tata waktu scheduling. Jadi ini penting di dalam kegiatan program waktu. Lagi-lagi saya katakan, waktu ini menjadi penting. Waktu yang salah, waktu yang kurang tepat, itu juga akan mengakibatkan fatal semuanya. Jadi harus dapat menentukan waktu yang tepat, karena ini merupakan suatu ciri penting dari suatu tindakan yang bisa dikatakan tindakan yang berhasil dengan baik. Jangan sampai kita bisa dikatakan terlalu lambat, lagat, atau kurang responsif. Nah ini yang lain sudah pada lari-lari, sudah pada kemana-mana, kita masih baru bangun tidur. Karena kita terlalu mungkin saja kurang respon, kurang aktif, atau mungkin kurang peka terhadap perkembangan situasi-situasi terkini misalkan. Mengingat bahwa lingkungan organisasi itu adalah sangat dinamis. Dan waktu demi waktu, menit demi menit, itu terus akan bisa berubah. Kalau kita tidak merespon dengan baik, atau kalau kita misalkan terlalu membentengi diri, tidak mau melihat dunia luar, ya kita seperti katak dalam tempurung. Yang lain sudah pada maju, kita baru mikir, ya kan? Yang lain sudah melakukan eksekusi, barangkali kita baru masih mau memberi janji, ya kan? Yang lain sudah memberikan bukti, kita masih mau janji-janji saja. Udah, momentumnya kita terlambat. Ya. Kemudian menyusun anggaran belanja. Penyusunan anggaran belanja ini dilakukan oleh manajer dengan mengalokasikan sumber-sumber yang tersedia yang ada di dalam organisasi. Jadi perlu diingat, memang ada dua pendekatan. Apakah kegiatan itu basisnya adalah anggaran, atau anggaran itu berbasis kepada kegiatan. Jadi ada dua hal pendekatan yang bisa dilakukan. Jadi kalau anggaran itu berbasis kepada kegiatan, itu bisa diartikan bahwa anggaran mungkin secara stok mungkin melimpah. Tapi kalau kegiatan kita hanya basisnya anggaran, barangkali karena penuh keterbatasan, kita selalu mengacu anggarannya. Jadi kalau kita mau ini, semua program barangkali banyak ya. Tapi kalau anggarannya nggak ada kan percuma. Jadi dua hal pendekatan itu mungkin bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Tentunya keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian terakhir, mengembangkan prosedur, developing prosedur. Jadi untuk penghematan yang efektif dan keseragaman yang sebesar-besarnya, pekerjaan harus dilakukan secara tepat, cara yang tepat. Dimanapun pekerjaan itu diselenggarakan, tujuan manajer untuk menormalisasi pekerjaan. Jadi pekerjaan itu harus berjalan dengan normal, dikerjakan dengan tepat, di tempat yang benar, di waktu juga yang benar. Ya. Oh, masih ada lagi yang terakhir, saya lupa. Ini menetapkan dan menafsirkan kebijaksanaan. Establishing and interpreting policy. Seorang manajer harus dapat menafsirkan kebijaksanaan guna menjamin keseragaman dan keselarasan tindakan dalam menguasai masalah-masalah dan situasi pokoknya. Baik saudara-saudara sekalian, saya kira pertemuan hari ini untuk mendiskusikan tentang perencanaan sampai di sini dulu, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.